Terus satu unit rumah di Petarukan Pemalang diviralkan menutup akses jalan 3 rumah yang berisi 4 kakak, 5 adik, Bukan. 6 bapak. Bukan. 4 kakak, 2 ibu. Bukan. Jangan deh. Dan perutnya katanya. Oh iya bener buncit. Halo semuanya, balik lagi di channel Okedut News. Seperti biasa kita bakal bacain berita-berita yang lagi viral nggak sih? Enggak ya? Viral. Enggak juga. Enggak ya? Tapi Ya pokoknya lumayan membantu informasi untuk kalian lah. Jadi yuk kita dengerin aja langsung ke berita yang pertama. berita pertama dari Detik News. Ini gue yang bacain ya. Jadi pria di Bali tewas dibunuh gara-gara ajak istri orang berhubungan intim. Ya iya anjing udah masih dibunuh goblok. Tapi gegara. Ini gue bacain ya. Jadi ini di Bali, di Badung, seorang pria di Bali bernama Karmiadi, 70 tahun, diduga dibunuh menggunakan celurit oleh pria lain bernama Matsari, 44 tahun. Matsari tega membunuh Karmiadi lantaran cemburu istrinya ingin diajak berhubungan intim. Bahwa pelaku merasa cemburu karena pelaku ingin diajak berhubungan intim, kata Kasubag Humas Polres Badung Ibtu Iketut Oka bahwa dalam keterangan tertulisnya yang diterima Enggak, Humas Polri gue, Humas Polri. Detik.com Minggu. Oka Bawa menyebut lokasi pembunuhan ini terjadi di kawasan Kerobogan Gajah, Kuta Utara, Kabupaten Badung. Pelaku membawa sebuah celurit dari rumahnya dan dengan sengaja membunuh korban di tempat kejadian perkara atau TKP. Jadi yang selingkuh siapa? Jadi yang selingkuh yang Karmiadi. Karmiadi ini kakek-kakek anjing. Iya dia dibunuh sama Matsari. Iya Matsari benar. 44 tahun karena si kakek-kakek itu mengajak berhubungan intim Ke Matsarinya. bukan istrinya. Kan dia normal. Oh iya. Benar. Iya, jadi Istrinya si Matsari yang dia aja. yang diajak. Gue kira Matsarinya, makanya langsung dibacok. Kalau itu juga wajar sih. Iya. Lanjutin dong. Pelaku melaksanakan aksinya dengan melukai kepala korban. Korban juga mengalami luka tebas di bagian kepala belakang, leher belakang, hingga bahu depan, bagian kanan dan nyaris putus. Oh, berarti gini ya? Berarti dikelilingin lah ya, mandi gitu. gitu. Saat pertama ku terjaga. Tapi bacokannya Darah ya kan. iya pokoknya sadis lah ya. Pokoknya di Bali nih ya. Iya. Oka Bawa mengatakan berdasarkan keterangan saksi bernama Made Rai Kasna 50 tahun selaku kepala wilayah setempat bahwa pada Sabtu 20 Maret 2021 sekitar pukul 4 WITA dirinya sedang mengasuh anak di dekat TKP. Pada saat itu saksi melihat korban sedang memperbaiki sangkar burung. Kemudian saksi lanjut masuk ke dalam rumah karena anak ingin minum. Sekitar 5 menit kemudian ada suara ramai di luar rumah. Dan saat saksi keluar sudah ramai dan melihat kandang burung dan korban berada di dalam sungai. Gue kira korban di dalam kandang burung aja. Itu tadi. Enggak, Jadi ini ya, lagi bersihin kandang burung. Si iya, dia kakeknya. lagi terus tiba-tiba kan tadi anaknya pengen minum ya. Amir kan? Enggak, minum arak loh. Oh iya Bali, Bali. kan di Bali. Dari saksi lain menurut Yasin 43 tahun selaku tetangga korban, polisi mendapat keterangan bahwa sekitar pukul 15.30 menerangkan bahwa saat saksi bersama teman-temannya sedang bermain di sungai dekat TKP, seperti penjelasan saksi sebelumnya, korban kala itu sedang memperbaiki sangkar burung. Saksi Yasin melihat langsung saat pelaku datang dan menebas korban menggunakan pisau. Saat itu saksi langsung menyelamatkan diri dari lokasi. Oh, dia takut. Jadi ada yang Lihat gitu. Nah, saksinya tuh cabut. bukannya dia cuma ngetes pisau orang ini. Tajam enggak? Nyata kalau tajam kok sampai sini gitu. Kalau tajam kan gini aja gitu. Gini kan. Iya. Ini kan enggak. Jadi langsung mati di tempat tuh ya. Habis itu dibuang ke Iya, sungai. Kan nyaris putus tadi lehernya. Iya, saking banyaknya tusukan tikaman ya. Kemudian keterangan dari para saksi di TKP, tim gabungan berhasil memperoleh identitas pelaku. Selanjutnya sekitar pukul 18 WITA, tim gabungan berhasil menangkap pelaku di kawasan Muding Indah.
tempat menampung rongsokan dekat di lokasi TKP, kata Oka Bawah. Akhirnya polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan oleh pelaku saat membunuh korban di TKP, sedangkan celurit yang dipakai untuk membunuh korban masih belum ditemukan lantaran dibuang ke sungai. Pelaku ini dikenakan pasal pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Memang isinya apa? 340 KHP. Itu tentang pembunuhan berencana. Oh gitu, pembunuhan berencana ya. Aman loh, bagus jawabannya ya. Iyalah. Jadi nih kejadiannya di Bali, habis itu si korban mengalami berapa tikaman ya? 5 kali ya? Ya pokoknya Sampai putus hampir deh lehernya putus. Tapi ada saksi yang lihat gitu, ada yang nyaksikin kejadian. Terus yang menyaksikan kejadiannya Takut ya kan, akhirnya dia kabur. nurutin diri. Ya kabur lah anjing. Ya kan tadi lu Gila deh. bilang ngetes pisau doang. Gila, orang lagi dibacokin lu tontonin terus ketawa gini, ayo. Begini Ayo, lagi jangan main mati, burung jangan dara, mati, jangan bangsat. Ditepuk tanganin. Ya itu berita yang pertama. Langsung aja kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini dari detiknews.com. Gempar pilar pilar lagi. Pilar rumah. Gempar Pelan-pelan. viral. Warga Pemalang bangun rumah tutup jalan para tetangga. Hah? Maksudnya gimana sih? Ya udah dia ansos. Nggak mau ada Gempar. tetangga kali. Maksudnya dia bangun rumah Dia bangun rumah mungkin di jalanan. kayaknya. Lah goblok anjing. Maksudnya gimana sih? Oke, Coba gue bacain ya. dulu. Sebuah kabar viral terjadi di Pemalang, Jateng, Jawa Tengah. Sepekan terakhir, seorang warga dikabarkan membangun rumah hingga menutup akses jalan 3 rumah di belakangnya. Yang dikabarkan menjadi terisolir. Bupati dan polisi sampai turun tangan untuk memastikan dan menengahi. Bupati yang turun loh. Jadi ini gimana sih dia menutupin jalan ya? Iya, jadi dia bikin rumahnya mungkin di jalan masuk. Ibaratnya ini ada rumah-rumah lain nih. Tadi berapa? Tapi dia- 4. Nah, dia berapa 4 tetangga ya? Apa berapa sih? Menutupi akses 3 rumah di Nah, belakangnya. ya berarti kan ada tetangganya tuh. Cuman jalannya ditutup dibangun rumah. Bangun rumah gitu. Goblok anjing. Terus 1 unit rumah di Petarukan Pemalang diviralkan menutup akses jalan 3 rumah yang berisi 4 kakak, 5 adik, bukan bapak. Bukan. 4 kakak, 2 ibu. Bukan. Maksudnya 4 kakak hingga Kartu keluarga terisolir. maksudnya. Iya, maksudnya kartu keluarga, 4 kartu keluarga. Hingga terisolir. Rumah keluarga Sukendro yang baru dibangun ini berada di depan 3 rumah keluarga Soeharto. Sebelum dibangun rumah, lahan tersebut memang menjadi akses jalan bagi keluarga Soeharto. Kapolsek Petarukan AKP Heru Irawan menjelaskan kabar viral tersebut tidak benar. Masih ada jalan lainnya. Pembangunan rumah tersebut juga di atas tanah bersertifikat dan mengantongi izin mendirikan bangunan atau yang biasa kita sebut IMB. Oh, berarti Jadi itu tanahnya nggak ada masalah lah. Nggak ada gitu. masalah karena SHM, bukan tanah girik juga. Dia udah punya surat kepemilikan. Dan juga udah. Tapi warga aja kali yang membesar-besarkan kayak Iya, maksudnya ada mungkin akses dulu, jalan lain. iya. Cuman dia ngerasa ini Kalau jalan iya, ditutup kali ya sama iya, rumah-rumah tetangganya yang rumah-rumah 4 kakak itu ya. Apa 3 rumah sih tapi bukan 4 kakak. Tapi 4 kakak loh 3 rumah. Ya kali serumah ada yang 2. Ada yang nimbrung gitu. Penumpang bisa jadi sih saudaraan kali. Iya, mungkin. Bisa jadi. Jadi ada 3 rumah, ada 4 kakak. Akses jalannya yang biasa digunakan tanah milik tetangga Pak Haji Sukendro karena dibangun pemilik lahan, akses jalan menjadi tertutup. Namun demikian masih ada akses jalan lainnya sebenarnya melalui samping tanah milik Bapak Ansori. Siapa sih Bapak Ansori? Bapak Sukendro, Bapak Soeharto? Siapa anjing? Jadi Yang punya tuh Bapak Sukendro Bapak kan? Sukendro yang punya, Bapak Soeharto, tetangganya, tetangganya. Bapak Ansori, tetangganya. Pak Jadi Bambang siapa? Mah, Pamungkas. jadi sebenarnya tuh jalannya tuh ada banyak mungkin. Iya. Cuma Jadi maksudnya, akses jalan itu sebenarnya ada banyak ya. nggak cuma Cuman- satu doang gitu. Cuman si tetangganya ini mungkin karena kesel aja kali ya, gaya bangunannya tuh nutupin Iya. atau beberapa gimana. akses yang lainnya. Padahal mah, Padahal bisa ada Aman jalan aja, lain. ada jalan iya. lain. Itu ada jalan Namanya- Bapak Ansori. iya sorry Pak Sukendro, Iya. Soeharto, Bukan Soeharto, iya. sama Pak Bambang doang tuh yang masih dipertanyakan, karena nggak ada di berita. Iya, nggak ada. Pak Bambang nggak ada. Blok. Memang kedua keluarga besar tersebut sedang tidak akur. Bahkan pembangunan rumah ini kemudian dikaitkan dengan kekalahan keluarga pemilik tanah dalam Pilkades 2020 lalu.
Pantesan. Pantesan dibikin viral ya. Iya, wajar dong. Biar ini- Jadi si yang punya rumah kalah mau ngerebutin tanah itu, cuman kalah dari Pilkades. Pemilihan kepala desa kan? Pilkades. Kades. Udah habis itu lu ngerti gak? Ngerti. Gua enggak. Dari tadi gua bacain enggak ngerti. Dia bukan tanahnya. Emang dia emang dia keluarga besar nih, tapi dia nggak akur. Oh iya, dia tuh Bukan dia yang ngerebutin tanahnya. Oh Tapi iya. dia bilang ngerebutin tanah. Tapi kan ini bacaan kekalahan keluarga pemilik tanah. Iya, pemilik tanah. Pemilik tanah keluarganya kalah kan di Pilkades. Iya, nah kan tapi sebelumnya kan emang nih dia berdua emang udah nggak akur nih. Ya Siapa? Ansori, bukan. Ayo siapa? Sukendro, Pak Sukendro Gue sama lanjutin Pak- aja nih Ya, sampai udah. habis. Persoalan itu di bulan Februari, sedangkan saya nyalon kades kan Desember 2020 sama sekali tidak ada kaitannya. Lah kok beritanya begitu? Keluarga kami tidak nerima. Usat Adrianto, anaknya dari Sukendro, tetangganya Pak Bambang, Aman sorry. Bambang nggak ada. Pak sorry, Soeharto. Pemkab dan polisi lalu turun tangan untuk mediasi. Akses ada, hanya saja kalau untuk membawa barang dengan volume besar memang kesusahan. Ungkap besar tuh, Bupati Pemalang, maksudnya Digedein. bawa mobil truk. Bawa mobil truk nih lu bawa pasir sama tai-tainya. Kan biasanya pasir kan banyak tai. Bukan Gerah dong. kameramen kita nih. Ya apalagi kita. Kayak Pamungkas ya modern. Hasil mediasi, pihak yang memiliki tanah pun dengan tetangga yang ada di sebelahnya akhirnya memberikan jalan, kendati tidak seluas dari permintaan keluarga Soeharto. Jadi gitu Pak. akhirnya beritanya Jadi bohong ya. iya. Jadi clickbait. Lebih-lebih Iya. warga kampung, kalian tahu sendiri warga kampung mulutnya norak. Iya nyinyir. Sama kan kayak di sini. Iya, sama kayak gue sih. Nyinyir. Cuman kan kamera off aja kalau kita nyinyir. Iya enggak sih? Ya udah, itu berita kedua yang bisa gue bacain. Kita langsung aja ke berita terakhir. Ini dari wallipopdetik.com. Sering buka media sosial bisa sebabkan gigi rusak. Ini penyebabnya. Emang buka medsos pakai gigi. Gigi gue sih patah sih, nggak bolong patah ini. Media sosial sudah menjadi keseharian bagi banyak orang. Meski tidak selalu mengunggah konten, tak sedikit yang selalu ingin tahu berita terbaru dari Instagram, Twitter, atau TikTok. Meski mungkin menghibur, bukan rahasia jika kebiasaan yang adiktif ini punya efek yang kurang menyenangkan. Penelitian terbaru menunjukkan sering buka handphone untuk melihat media sosial juga merusak gigi. Oh jadi kita Emang lihat HP pakai baru gigi. tahu nih, ini untuk info untuk kalian yang nonton juga nih, kalau ternyata buka media sosial sering-sering ya, sering-sering tuh ngerusak gigi, bukan ngerusak mata, gigi yang rusak. Teman mata udah gini nih, gitu, mata udah. Makanya sekarang lanjutannya mungkin giginya yang rusak, Kalau dari mata ke gigi kali ya? bukan ke hati ya. Bukan, kalau Itu lagu. Sebuah penelitian baru-baru dilakukan oleh Tel Aviv University mengenai kebiasaan orang-orang menggunakan smartphone. Mereka yang membandingkan pengguna ponsel pintar yang punya banyak kegunaan dengan handphone Corsair. Oh, lagu konser nih, udah konser musik. Corsair apa konser? Oh ya. Di mana aplikasi-aplikasinya dibatasi. Dan terungkap hasil yang cukup mengejutkan bahwa smartphone mempengaruhi kesehatan gigi karena media sosial. Handphone Corsair banyak digunakan oleh komunitas ultra-ortodoks di Israel, di mana kebanyakan aplikasinya dihapus sehingga tidak mengganggu praktek agama dibandingkan dengan pemakai ponsel canggih. Kebanyakan pengguna handphone Corsair pun terbukti lebih terhindar dari masalah-masalah seperti sulit tidur dan menggertak gigi. Maksudnya gimana? Jadi gimana sih maksudnya? Gertak gigi. Retak giginya. Enggak ya, lagi gue juga main media sosial sampai sekarang nggak apa-apa gigi gue. Tapi bolong kan? Enggak, kalau ini beda kasus. Oh. Masa saya ceritain gitu, ini pas patah. Iya, Patah nggak bolong. Peneliti Israel menyarankan pembatasan pemakaian handphone pintar setelah terbukti jika 20% pengguna smartphone sering terbangun ketika beristirahat di malam hari.
Dan hal itu dikarenakan FOMO atau fear of missing out yang menyebabkan mereka sering membuka media sosial. Orang-orang terus-terusan membuka ponsel karena mereka takut ketinggalan sesuatu. Seperti mereka memeriksa WhatsApp, Facebook, dan aplikasi lainnya selalu. Ini menciptakan ketergantungan terus-menerus pada ponsel yang membuat mereka merasa stres dan cemas, dan perasaan seseorang mungkin menulis di media sosial dan aku mungkin ketinggalan dan aku tidak tahu, kata Virt Rubin, kepala The Times of Israel. Nggak ngerti gue. Gua juga nggak ngerti. Jadi kalau yang dibilang kebangun malam-malam, Itu mungkin. gue sering Iya, karena emang udah kecanduan kali ya. enggak, gue takut lupa balas. Oh iya lupa iya. balas. Takutnya marah doi kan. Siapa? Kek? Ya kan? Jadi kalau yang Ada yang udah lagi utang gitu iya ya. fear apa namanya sebutannya Fear of tadi? missing out. Iya, fear of missing out itu emang gue ngerasain sih. Ya mungkin ada lah pasti. Karena lu sering buka TikTok, Iya. IG, Twitter, Facebook gitu-gitu yang lain-lain kan, YouTube lah, apalagi YouTube yang sering dibuka kan sekarang. Tapi YouTube nggak jadi. 何お前はもう死んでいる。 Si goblok. Kan nggak jadi. Nggak jelas banget. Ya itu sih masih masuk akal kalau fear missing out. Jadi Kalau- lu susah tidur sebenarnya jatuhnya sih karena banyak di pikiran lu, Iya, banyak numpuk media sosial. Tagihan gitu ya. Enggak media sosial. Oh, media sosial. Gitu paling. Jadi kalau gigi kayaknya nggak nyampe ke sini ya. Gue baru tahu, makanya bakal kita kasih tahu nih infonya. Gue juga baru tahu kalau bisa ngerusak gigi ya. Iya, makanya. Soalnya gigi gue kalau ngerokok sih ngerusak. Iya, ngerokok, Ngopi, kopi. ngetes dan sensor Oh, baru itu ngerusak. iya. Rasa stres karena ingin tahu berita terbaru tersebutnya mempengaruhi kesehatan gigi orang. Dikatakan jika kecemasan membuat gigi jadi menggertak dibandingkan pengguna ponsel Corsair. 20% pemakai smartphone yang sering membuka media sosial juga mengalami rasa sakit di bagian rahang. Oh, jadi rahangnya juga ikut sakit ya? Iya, soalnya ditonjok kali jadi Makanya gue juga bingung, rahang sakit gara-gara ngunyah cimol yang dingin kali itu. Ngunyah ya. Pegel. Nggak balik, kagak balik. Iya, masa main media sosial rahangnya sakit. Cuman kan ini pembuktiannya dari dari Israel, luar sih. ya, bukan di Dari Indonesia. Israel. Jadi kita nggak percaya. Dah, itu aja berita terakhir dari kita. Jangan nggak ngerti sih gue juga. Iya, gue juga nggak Gue nggak ngerti. ngerasain rusaknya gigi Iya. gue gara-gara media sosial. Kalau gara-gara Coba makan malam, komen aja deh di kolom komentar, ada yang rusak gak giginya gara-gara main media sosial. Paling juga rusak gara-gara makan keripik yang keras tuh. Masih masuk akal tuh keripik yang keras. Yang Itu kan mana? nyangkut-nyangkut. keripik jadi- apaan? Ya keripik aja, pokoknya keripik keras aja. Udah itu berita terakhir dari kita. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.